Oke sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun dari IQ8 Channel, lagi sebentar kita akan membahas tentang apa sih yang ada di dunia gaib tersebut. Apa sih yang ada di dunia jin tersebut? Ini kita rangkum dari berbagai sumber loh guys. Yang pernah kita wawancarai adalah salah satu teman kita yang bernama Penny, yang pernah masuk ke alam gaib tersebut sejak kelas 5 SD loh guys. Ternyata di alam gaib tersebut banyak hal-hal kesamaan dengan alam kita, yaitu di sana itu ada juga makanan, tapi ketika kita makan kita akan tetap menetap di sana loh guys. Itu bahayanya. Ketika kita ingin bepergian ada pemandangan juga, tapi tidak ada matahari, kata Penny. Tapi di sana ada seperti bangunan-bangunan, ada seperti motor juga, tapi motornya hanya satu jenis loh guys, seperti motor Vespa dan menyerupai motor listrik. Nah, itu yang diterangkan oleh saudara kita Penny. Dan di sana juga ada uang kepeng. Uangnya hanya satu jenis loh guys, bukan seperti kita di dunia nyata ini. Uangnya hanya satu, sebesar uang, kalau dibalik dibilang uang bengol, uang yang dahulu itu yang agak sedikit besar, hanya ada satu. Dan di dunia sana jin itu bisa meninggal loh guys, seperti kita. Dan kebetulan saudara kita Penny pernah mengalami kejadian yang sungguh-sungguh di luar nalar. Dia pernah dekat dengan jin tersebut dan ke alamnya hanya memikirkan sudah sampai di alam tersebut loh guys. Wow, luar biasa sekali. Dan jarang sekali orang pernah mengalami hal seperti itu. Dan ketika dia ingin kembali lagi, dia tinggal memikirkan sudah tiba di kamarnya yang dia tinggalin. Dan ternyata setelah diteliti oleh Penny, ternyata alam itu berada di atas dari salah satu sungai yang ada di sana. Ternyata memang kampung jin itu berada di atas sungai. Wow, luar biasa sekali. Dan di alam jin itu ada juga manusia seperti kita, tapi kulitnya berwarna agak kemerahan loh guys. Bukan seperti kita di sini, ada sawo matang, ada yang berwarna putih. Dan lagi sebentar kita akan membahas alam jin seperti apakah yang sebenarnya yang ada dalam kitab-kitab suci agama yang ada di Indonesia. Ini kita merangkum dari berbagai sumber loh guys. Oke, dan di alam jin itu juga ada TV loh guys, tapi TV-nya tanpa kabel, hanya antena saja dua. Ya, itu yang dibilang oleh Penny. Bilang ada suatu perasaan yang sangat nyaman sekali pada waktu di dalam alam astral tersebut atau alam jin tersebut. Tidak seperti di alam nyata di sini loh guys. Alam di sana terasa sangat lama sekali yang Penny rasakan pada saat dia merasakan dia berada di alam astral tersebut. Dia merasa sangat nyaman dan sangat lama sekali. Dan akhirnya jin tersebut, kenapa dia bisa berpisah berteman? Akhirnya jin tersebut meninggalnya karena tabrakan katanya Penny. Berarti sama, jin itu dan manusia itu bisa juga meninggal dunia loh guys. Tapi menurut kitab suci katanya hanya iblis yang kekal kecuali hari kiamat. Oke, mari saksikan video berikut ini di IQ8 Channel. Definisi jin, jin menurut bahasa memiliki asal kata ijitinan yang artinya tersembunyi. Jin juga berarti sesuatu yang tersembunyi loh guys, dan halus atau tidak terlihat. Adapun menurut istilah jin adalah penghuni alam gaib dan bersifat imaterial. Jin merupakan makhluk yang Tuhan ciptakan dari api dan bersifat gaib loh guys. Oleh sebab itu wujud jin tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Tidak diragukan lagi bahwa jin diciptakan lebih dahulu dari penciptaan dari manusia. Kitab suci salah satu agama di Indonesia
sebenarnya sudah sangat jelas sekali menggambarkan mengenai penciptaan jin dan perbedaannya loh guys dengan penciptaan manusia. Sekarang kita akan membahas baik atau yang juga beriman. Sebagaimana halnya manusia, jin juga ada yang baik dan ada juga pula yang jahat loh guys. Dan beberapa diantaranya yang baik bahkan ada yang hafal dengan doa-doa suci. Jin, anak-anak. Untuk jin yang satu ini merupakan jin yang berbentuk anak-anak loh guys, atau yang disebut juga dengan tuyul. Jin yang berbentuk tuyul ini merupakan bangsa jin yang masih tergolong bayi atau anak-anak loh guys. Biasanya mereka keras kepala dan belum mengerti tentang apa-apa. Terkadang jin ini merasuki ke dalam tubuh seseorang tanpa alasan dan suka bergurau, bahkan bermain-main juga kayak anak kecil. Sebagaimana halnya manusia, jin yang berbentuk tuyul juga bertingkah laku kayak anak-anak manusia pada umumnya loh guys. Mereka sulit diajak berbicara mengingat jin bentuk tuyul belum mengerti apapun dan tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Begitu pula kita juga tidak paham tentang apa yang mereka ucapkan loh guys. Dan kebanyakan yang dirasuki oleh jin berbentuk tuyul ini adalah anak-anak karena dia tengah bermain, bercanda, bahkan mengobrol dengan caranya dia loh guys. Jin baik adalah jin yang beriman kepada Tuhan loh guys. Mereka tidak mengganggu manusia, terlebih lagi merasukinya. Tingkat keimanan mereka pun bervariasi. Ada yang lemah imannya dan ada pula yang kuat layaknya keimanan manusia juga. Dan di antara mereka ada pula yang cerdas dan ada pula yang bodoh dan senang membuat kesalahan. Karena mereka juga makhluk Tuhan yang tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan seperti kita loh guys. Jin jahat, kafir. Jin yang kafir inilah yang sering mengganggu manusia dan menjerumuskan ke hal-hal yang sangat keji. Lain halnya dengan jin beriman yang sibuk memperbanyak kebaikan untuk dirinya sendiri. Jin jahat malah menyibukkan dirinya untuk mengganggu manusia. Di antara golongan jin yang kafir itu terdapat 3 nama yang familiar, yakni setan, iblis, dan ifrit kalau di agama Islam. Ketika golongan jin tersebut merupakan jin yang jahat dan telah disebutkan namanya dalam kitab-kitab suci sekaligus merupakan musuh bagi umat manusia. Mereka merupakan golongan yang telah dikutuk oleh Tuhan disebabkan kedurhakaan dan pembangkangan terhadap perintah-perintah dari Tuhan. Oleh karena umat manusia dilarang untuk bekerja sama dengan jin tersebut, berkomunikasi, terlebih lagi menjalin persahabatan dengan mereka loh guys. Jin laki-laki dalam kitab suci, jin telah diterangkan bahwa misalnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Disebutkan jin menunjukkan adanya pembagian jenis kelamin pada bangsa jin yang sama dengan manusia juga, yakni laki-laki dan juga perempuan. Juga ada yang menunjukkan adanya jenis kelamin jin laki-laki dinamakan Al-Kubus dan jin perempuan namanya Al-Kabait. Bahwa meski tak kasat mata, berdasarkan keterangan kitab suci terdapat beberapa persamaan antara manusia dan jin. Di antaranya, 1. Jin dan manusia sama-sama hidup di muka bumi. Ini meskipun berbeda alam loh guys. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami juga oleh manusia. Jin dan manusia sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Menurut banyak riwayat, bangsa jin sudah lebih dulu diciptakan sebelum adanya manusia. Jadi jumlah bangsa jin diperkirakan lebih banyak daripada manusia loh guys. Tuhan berkata, dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia pertama kali dari api yang sangat panas. Wow.
Jin dan manusia sama-sama makan, makan seperti kita. Minum juga sama, sejenis kelamin mempunyai hawa nafsu dan juga berketurunan. Jin selalu bersamai manusia, artinya selalu bersama manusia. Kadangkala yang dimaksud adalah jin selalu bersama manusia yang bernama jin korin yang ada dalam diri kita. Sebagian entitas gaib yang tugasnya ditugaskan oleh Tuhan untuk mendampingi kehidupan manusia dan memiliki peran sentral dalam mempengaruhi manusia. Jin korin ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing manusia menuju kebaikan atau keburukan. Meskipun dapat menjadi sahabat setia yang mendukung perbuatan baik, jin korin juga bisa menjadi pemicu seseorang terjumus dalam dosa dan perilaku yang sangat buruk. Oleh karena itu, peran jin korin memiliki relevansi signifikan dalam keseharian manusia, sejalan dengan kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya. Jin korin akan berperan sesuai dengan arah yang dipilih oleh individu. Jin dan manusia mempunyai akal dan juga nafsu loh guys. Karena itulah ada jin dan manusia yang mukmin dan ada juga yang kafir, ada yang taat, ada pula yang suka maksiat, ada yang pintar dan ada pula yang juga bodoh. Dan juga jin dan manusia sama-sama mempunyai Tuhan loh guys. Jin dan manusia mempunyai hati juga sama seperti kita, mata dan juga telinga. Oke sobatku di seluruh Indonesia, sekian dulu pembahasan kita tentang alam jin, dan dimana alam jin ini adalah alam gaib. Kita sebagai manusia biasa hanya mencari referensi dari berbagai sumber yang mungkin dialami oleh sobatku di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah sobatku Penny yang dialami itu kita jelaskan atau terangkan seperti kita bahas tadi. Dan juga dari berbagai sumber dari kitab-kitab agama kita rangkum menjadi satu guys. Dan kita hanya manusia biasa, tidak luput dari kekurangan. Dari saya Kayun dari IQ8 Channel, mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua dan bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin di atas langit masih ada langit, saya hanya penyampai pesan. Yang jelas banyak sekali pakar-pakar kita yang di seluruh Indonesia jauh lebih profesional dan jauh lebih mendalami tentang hal spiritual. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, like, share, dan subscribe-nya selama ini kepada IQ8 Channel. Dan mudah-mudahan IQ8 Channel bisa menuangkan video-video yang bermanfaat untuk ke depan untuk sobat di seluruh Indonesia. Oke, sekian dulu dari kita. Kita mohon diri dari studio IQ.